Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, kita lanjutkan saja ceritanya. Tapi seperti biasa ya, belum tekan tombol like, bantu Mimin ya. Tekan tombol like terlebih dahulu. Bab 1251. Maju satu langkah dan mati seketika. Dengan munculnya wanita berok polos itu, pemilik Dao Pen tiba-tiba mengubah ekspresinya dan tanpa sadar ingin melarikan diri. Wanita berok polos itu tiba-tiba meliriknya dan berkata, "Jika kamu bergerak satu langkah, kamu akan langsung mati." Pemilik Pena Avenue, wanita yang memakai rok polos itu perlahan menoleh dan menatap Kaisar Fan Zhao yang saat ini juga tengah menatapnya. Dibandingkan dengan masa lalu, Kaisar Fan Zhao saat ini adalah dunia yang berbeda. Dia tidak hanya akhirnya menyatu dengan jalan jahat, tetapi dia juga mewarisi semua kultivasinya dari ribuan generasi. Sekarang, bahkan leluhur dari peradaban kosmik tingkat ke-10 tidak dapat melakukan apapun padanya. Dapat dikatakan kekuatannya saat ini telah melampaui batas atas peradaban kosmik yang dikenal. Kaisar Fan Zhao menatap wanita yang mengenakan rok polos itu. Wajahnya tidak lagi serius, tetapi dengan senyum sangat tenang dan santai. "Aku pernah berkata, beri aku waktu, aku akan melampauimu. Kamu mungkin tidak pernah menyangka bahwa hari ini akan datang secepat ini, kan?" Setelah berkata demikian, dia tiba-tiba mengepalkan tangan kanannya. Ledakan, pilar petir berwarna merah darah tiba-tiba melesat dari tubuhnya ke langit dan langsung masuk ke kedalaman alam semesta. Hanya dalam sekejap, miliaran musibah di seluruh jagat raya bereaksi, berkumpul bagai air pasang lalu mengguyur tubuhnya. Pada saat ini, kekuatan auranya tidak bisa lagi dijelaskan dengan kata-kata. Leluhur yang berdiri di kehampaan itu tampak lebih serius dari sebelumnya. Pada saat ini, dia tiba-tiba menyadari bahwa dia tampaknya sedang dimanfaatkan. Ketika wanita di depannya datang kepadanya untuk meminta pertolongan, dia tidak ragu-ragu, karena tindakan dewa sejati memang telah mengancamnya. Kanan, itu mengancamnya, apa yang disebut orang biasa tak lebih dari sekadar awan baginya. Alasan dia datang sepenuhnya karena Qi Zhen telah mengancamnya, dan justru karena inilah dia akan membantu Kaisar Fan Zhao dan menghapus batasan padanya, memungkinkan miliaran bencana jahat membantunya. Namun, dia tidak menyangka bahwa Kaisar Fan Zhao adalah Dao jahat, dan Dao jahat adalah Kaisar Fan Zhao. Ketika keduanya digabungkan, kekuatan mereka meningkat berkali-kali lipat, ditambah dengan bantuannya sebelumnya, kekuatan Kaisar Fan Zhao telah menjadi ancaman serius baginya. "Saya ditipu oleh wanita ini. San Dao terlalu kuat, tidak. Cara jahat terlalu kuat, itu tidak akan berhasil. Bagi leluhurnya, keseimbangan adalah yang terbaik." Dengan bantuan terus-menerus dari malapetaka jahat dari peradaban kosmik yang tak terhitung jumlahnya, tekanan yang berasal dari Kaisar Fan Zhao saat ini telah jauh melampaui tekanan ketika semua ribuan cara berkumpul bersama sebelumnya. Kaisar Fan Zhao menatap wanita berok polos itu dan berkata, "Penghinaan yang kau derita hari itu harus dibayar 100 kali lipat hari ini." Saat suara itu berakhir, dia tiba-tiba menghilang dari tempatnya. Tertawa, dalam sekejap, miliaran malapetaka merobek ladang dan langsung menuju ke wanita yang memakai rok polos. Pada saat ini, dia mewakili miliaran bencana dari peradaban yang tak terhitung jumlahnya. Sejak zaman kuno, yang terkuat di jalan jahat, di kejauhan, wanita dengan rok polos itu tampak tenang. Ketika Kaisar Fan Zhao bergegas ke arahnya, dia tiba-tiba melangkah maju. Pada suatu saat, sebuah pedang muncul di tangannya. Kemudian, sebelum Kaisar Fan Zhao bisa bereaksi, wanita dengan rok polos itu muncul di depannya. Pada saat yang sama, sebuah pedang telah menusuk tepat ke alisnya. Ledakan, Kaisar Fan Zhao membeku di tempat, dan miliaran bencana hancur pada saat ini.
Sang leluhur benar-benar tercengang. Wanita yang memakai rok polos itu menatap Kaisar Fan Zhao yang terkejut dan begitu dekat dengannya, lalu berkata-kata demi kata, "Apa yang kamu pura-pura kepada aku?" Saat dia berbicara, dia tiba-tiba menepuk bahu Kaisar Fan Zhao dengan tangan kanannya. Ledakan, tubuhnya hancur dan jiwanya berlutut. Jiwa Kaisar Fan Zhao baru saja berlutut di sana. Zhu Dao melihat semua ini dan ketiga pandangannya menjadi sepenuhnya segar. Pemilik pena Dadao tetap diam. Kaisar Fan Zhao berlutut di sana, wajahnya penuh kebingungan. Wanita dengan rok polos itu tiba-tiba berbalik dan berjalan ke arah Ye Guan. Dia membungkuk dan dengan lembut menggendong Ye Guan. Pada saat ini, pemilik Dao Pen tiba-tiba berkata, nasib dan keberuntungannya jelas telah hilang sepenuhnya. Wanita dengan rok polos itu menoleh dan melirik pemilik Dao Pen. Membiarkan takdir dan keberuntungannya hilang adalah untuk membuatnya lebih kuat, bukan untuk membunuhnya. Apakah kau mengerti? Pemilik pena Dadao memiliki ekspresi beku. Wanita yang memakai rok polos itu berkata, "Kembalilah ke Bima Sakti. Jika kau berani keluar dari Bima Sakti lagi, aku akan membunuhmu." Keluar sekarang, sang Master Pena Dao Agung berbalik dan berlari. Dalam sekejap mata, dia kembali ke Bima Sakti. Tepat saat dia menghela napas lega, sebuah kekuatan misterius turun dari langit dan langsung menekan kultivasinya. Pemilik Pena Avenue tampak pucat, sudah berakhir. Alam bencana, wanita dengan rok polos itu mengangkat kepalanya dan menatap sang leluhur. Sang leluhur ragu sejenak, lalu berkata, "Tuan, 10.000 dao dan 10.000 roh." Gulungan, begitu wanita dengan rok polos itu selesai berbicara, jalan leluhur berubah menjadi abu. Ternyata dia hanya proyeksi. Wanita dengan rok polos membawa Ye Guan pergi. Pada saat ini, Kaisar Fan Zhao tiba-tiba bertanya, "Kau tidak akan membunuhku?" Wanita yang memakai rok polos itu bahkan tidak mau menoleh. "Kamu tidak layak." Kaisar Fan Zhao memandang ke kejauhan, tidak sedih maupun gembira. Setelah wanita dengan rok polos itu menghilang sepenuhnya, Kaisar Fan Zhao perlahan berdiri. Tiba-tiba dia terkekeh. "Kau ingin menggunakan aku sebagai batu asah untuk keponakanmu? Oke. Kalau begitu mari kita lihat apakah keponakanmu yang tidak berguna itu bisa mengalahkanku." Setelah mengatakan ini, dia berbalik dan menghilang ke kedalaman galaksi. Setelah beberapa saat, dia tiba di langit berbintang yang luas. Pada saat ini, sebuah suara tiba-tiba terdengar di depannya. "Sudah kubilang sejak lama bahwa bahkan jika kamu bergabung dengan semua cara, kamu tidak bisa mengalahkannya. Kamu tidak mempercayainya." Kaisar Fan Zhao perlahan menutup matanya. "Aku hanya selangkah lagi untuk melampaui segalanya di dunia. Saat itulah aku akan mampu melawannya." Suara itu berkata, "Kamulah yang kehilangan pikiran baikmu, yang menyebabkan kekurangan dan ketidaksempurnaan Dao besar saat ini. Siapa yang bisa kamu salahkan?" Fan Zhaodi mengepalkan tangannya erat-erat. Tiba-tiba, dia membuka matanya dan meraung, "Jika aku tidak membunuhnya, hidupku tidak akan berarti." Saat dia berbicara, dia menghilang langsung ke bagian terdalam alam semesta. Pada saat yang sama, suaranya perlahan datang dari galaksi. "Mari kita lihat siapa yang bisa mengalahkan siapa." Di langit berbintang, wanita dengan rok polos berjalan mendekati pria berkemeja putih yang menggendong Ye Guan. Pria berkemeja putih itu memegang Ye Guan dan menatapnya. Dia berbisik, "Kinger, awalnya aku membenci ayahku. Tetapi aku tidak menyangka suatu hari nanti aku akan menjadi seperti dia." Sambil berbicara, dia menggelengkan kepalanya sedikit, tanpa mengalami keputusasaan dan kegagalan yang sesungguhnya. Bahkan jika dia menjadi dewa di masa depan, dia akan tetap memiliki kekurangan. Aku tidak ingin dia mengikuti jalan lamaku.
Wanita yang memakai rok polos itu tidak mengatakan apa-apa, tetapi hanya mengulurkan tangan dan menyeka darah di wajah Ye Guan. Pria berbaju putih berkata, "Kinger, alam semesta Guangxuan dan alam semesta Zen." Wanita yang memakai rok polos itu berkata, "Semuanya telah disegel dan disimpan di waktu dan tempat khusus di menara kecil, menunggu dia membuka segelnya suatu hari nanti." Pria berpakaian putih itu mengangguk dan berkata, "Nona Ci itu." Wanita yang memakai rok polos itu berkata dengan tenang, keras kepala. Pria berbaju putih itu sedikit bingung. Wanita yang memakai rok polos berkata, "Kita tidak seharusnya ikut campur dalam hubungan mereka." Pria berpakaian putih itu mengangguk, "Ayo pergi, kita harus mengurus beberapa hal untuk anak ini." Wilayah Kyushu, Cina, pada hari ini, suku Zuo mengadakan pesta besar dan seluruh klan merayakannya. Pemimpinnya, Zuo Lou, mengenakan jubah merah cerah hari ini, dengan senyum di wajahnya secerah bunga krisan. "Mengapa kamu begitu gembira?" Karena barusan, dia mendapat berita, yaitu kuil penciptaan bertarung dengan alam semesta Guangxuan. Kuil penciptaan menang, Ye Guan tewas dalam pertempuran, dan alam semesta Guangxuan serta alam semesta sejati langsung lenyap dari alam semesta. Ya, seluruh alam semesta resmi dan alam semesta nyata telah lenyap sepenuhnya dari peta alam semesta. Kuil penciptaan memperoleh kemenangan besar, harus saya katakan. Ketika dia mendengar berita itu, dia menghela napas lega, dan jantungnya yang selama ini berdebar-debar akhirnya berdebar juga. Ketika dia melarikan diri bersama klan Zuo sebelumnya, dia masih khawatir, karena kekuatan yang ditunjukkan oleh wanita berpakaian polos itu terlalu mengerikan. Dia takut Ye Guan akan datang untuk membalas dendam, tetapi dia tidak menyangka bahwa Ye Guan akan langsung pergi ke alam kesengsaraan dan bertarung dengan kuil penciptaan. Dan sekarang, Ye Guan tewas dalam pertempuran, dan alam semesta sejati dan alam semesta Guangxuan lenyap sepenuhnya. Klan Zuo dapat beristirahat dengan tenang. Yang terpenting adalah klan Zuo juga telah naik ke paha kuil penciptaan. Di bawah kepemimpinannya, klan Zuo akan mampu melampaui kejayaan leluhur klan Zuo. Namanya, Zuo Lou, juga akan membuka halaman tersendiri dan menempati peringkat pertama. Memikirkan hal ini, senyum di wajahnya tiba-tiba menjadi lebih cerah. Kupikir wanita dengan rok polos itu cukup hebat, tetapi aku tidak pernah menyangka bahwa dia tidak berani muncul dalam pertempuran melawan kuil Dao penciptaan ini. Sungguh konyol. Tepat saat dia selesai berbicara, seorang pria dan seorang wanita perlahan berjalan masuk dari gerbang rumah besar yang tidak jauh dari sana. Pria itu mengenakan kemeja putih dan wanita itu mengenakan rok polos. Melihat kedua orang itu, semua orang kuat dari suku Zuo di sekitar mereka menjadi bingung. Siapakah mereka? Zuo Lou, yang duduk di kursi pertama, tiba-tiba berdiri. Ia menatap kedua orang yang tidak jauh darinya. Pada saat yang sama, semua prajurit teratas klan Zuo muncul di sekitarnya. Mereka menatap kedua orang yang mendekat, dengan ekspresi waspada, mengalirkan energi misterius mereka, siap untuk mengambil tindakan kapan saja. Zuo Lou menatap wanita yang mengenakan rok polos itu, hatinya sangat waspada, dan tidak ada senyum di wajahnya. Saya sudah memberitahu kuil penciptaan, dan kuil penciptaan akan segera datang. Wanita yang mengenakan rok polos menatap Zuo Lou dengan wajah tanpa ekspresi. Ekspresi Zuo Lou tiba-tiba berubah menjadi ganas, dan dia mengeluarkan token hitam dan menghancurkannya. Ledakan, sinar cahaya hitam melesat ke langit dari token itu. Di langit, bayangan perlahan mengembun dalam cahaya hitam itu. Kemudian, aura kuat menyebar dari antara langit dan bumi. Memanggil leluhur, saat ia melihat wanita berok polos dan pria berkemeja putih,
Zuo Lo tahu bahwa masalah hari ini tidak akan berakhir damai, jadi ia dengan tegas memanggil leluhurnya. "Oh sial, ayo kita lakukan." Melihat Zuo Lo benar-benar memanggil leluhurnya secara langsung, orang-orang kuat dari klan Zuo yang hadir semuanya sedikit bingung. Siapakah kedua orang ini yang dapat membuat pemimpin klan memanggil mereka leluhur secara langsung? Tak lama kemudian, semua orang di lapangan merasakan tekanan darah yang mengerikan. Ini adalah tekanan dari leluhur. Semua anggota suku Zuo yang berkuasa di lapangan segera berlutut dan bersujud. Zuo Lo juga membungkuk dalam-dalam. Tekanan yang datang dari dalam darahnya membuatnya sangat tidak nyaman, tetapi dia tidak bisa menahannya. Di langit, seorang lelaki tua berjubah hitam muncul dalam cahaya hitam. Tangannya berada di belakang punggungnya dan wajahnya tanpa ekspresi, tetapi ada kekuatan yang tak terlihat. Leluhur keluarga Zuo, Zuo Liang. Zuo Liang melirik ke arah keturunan keluarga Zuo yang berlutut di bawah, lalu menatap wanita yang mengenakan rok polos dan pria yang mengenakan kemeja putih. Ketika dia melihat mereka berdua, alisnya langsung berkerut, karena dia sama sekali tidak bisa merasakan satu sama lain. Apa yang sedang terjadi? Zuo Liang menatap mereka berdua dengan bingung, tetapi segera menjadi tenang. Setelah melihat mereka berdua, dia berkata, "Namaku Zuo Liang." Lelaki berbaju putih itu sedikit terkejut, lalu tersenyum dan berkata, "Saya belum pernah mendengarnya." Zuo Liang menyipitkan matanya sedikit, tatapannya berangsur-angsur menjadi dingin. "Kamu belum pernah mendengar namaku?" Pria berpakaian putih itu mengangguk. Zuo Liang berkata dengan tenang, "Sepertinya kalian berdua belum terekspos ke lingkaran kelas atas." Pria berbaju putih, Zuo Liang melanjutkan, "Pernahkah Anda mendengar tentang peradaban kosmik tingkat 9? Pria berbaju putih itu mengangguk, "Saya pernah mendengarnya." Zuo Liang terkekeh, "Kalau begitu, kamu tidak mengenalku? Tahukah kamu bahwa aku berada di peradaban kosmik tingkat 9? Wanita yang memakai rok polos itu tiba-tiba menarik pria yang memakai kemeja putih di belakangnya dan berkata, "Jangan buang-buang waktumu dengannya." Sambil berbicara dia melambaikan lengan bajunya. Tertawa, seberkas cahaya pedang menembus langsung alis Zuo Liang. Sebelum Zuo Liang sempat bereaksi, wanita berbaju polos itu melambaikan lengan bajunya lagi, dan dalam sekejap, kepala semua orang kuat dari klan Zuo terbang ke langit, dan darah mengalir seperti pilar. Wanita yang memakai rok polos menarik pria yang memakai kemeja putih lalu berbalik dan pergi. Kecuali Zuo Yan yang sudah bepergian jauh, seluruh klan Zuo musnah. Panzu, suatu hari, seorang pria dan wanita tiba-tiba datang ke pintu rumah klan Pan. Keduanya berjalan menuju klan Pan. Tepat saat mereka hendak masuk, seorang pria datang ke arah mereka. Pria muda ini tidak lain adalah Lin Li, yang keluar dari kota Jiuzhou bersama Ye Guan. Ketika Lin Li melihat lelaki itu, dia tertegun sejenak, lalu bertanya, "Apakah Anda, ayah saudara Ye?" Pria berbaju putih itu tersenyum dan berkata, "Bagaimana kamu tahu?" Lin Li berkata dengan gembira, "Kalian berdua sangat mirip." Pria berbaju putih itu tertawa. Lin Li buru-buru berkata, "Apakah kamu di sini untuk mencari saudara Ye? Dia tidak ada di Panzu sekarang, aku tidak tahu di mana dia." Pria berbaju putih itu tersenyum tipis. "Kami di sini bukan untuk mencarinya. Kami di sini untuk mengurus hal-hal penting lainnya." Lin Li buru-buru berkata, "Kalau begitu saya akan pergi dan memberitahu Anda, harap tunggu sebentar." Setelah mengatakan itu, dia berbalik dan hendak melapor. Pada saat ini, pria berbaju putih itu tersenyum dan berkata, "Tidak perlu." Sambil berbicara, dia menarik wanita berok polos di sampingnya menuju kediaman Pan. Ketika melewati Lin Li,
Pria berkemeja putih itu tiba-tiba berhenti, berbalik dan melihat pedang di pinggang Lin Li, lalu berkata sambil tersenyum, "Kamu masih seorang pendekar pedang." Lin Li buru-buru tersenyum dan berkata, "Ya, ketika saudara Ye pergi, dia juga mengajariku teknik pedang yang sangat kuat yang disebut teknik pedang pembunuh langit, yang dia ciptakan sendiri. Saudara Ye benar-benar seorang jenius." Semenjak dia mempelajari teknik pedang pembunuh langit, kekuatannya meningkat pesat, dan karena itulah dia sangat menghormati Ye Guan. Dibuat sendiri. Mendengar itu, lelaki berbaju putih itu tertawa. Benarkah dia bilang kalau dia sendiri yang menciptakannya? Lin Li mengangguk cepat. Ya, pria berbaju putih itu tertawa dan berkata, dia benar-benar tidak tahu malu. Haha. Lin Li sedikit bingung, bukankah saudara Ye yang menciptakannya? Lelaki berpakaian putih itu mengangguk, lalu berkata dengan serius, sebenarnya, akulah yang menciptakannya. Pria berbaju hijau, "Aaaa." Lin Li menggaruk kepalanya, lalu menyeringai dan berkata, "Kalian adalah ayah dan anak. Tidak ada perbedaan antara apa yang kalian ciptakan dan apa yang dia ciptakan." Pria berbaju hijau itu tersenyum dan berkata, "Benar sekali." Sambil berbicara, dia mengarahkan jarinya dan seberkas energi pedang tiba-tiba menembus alis Lin Li. Mata Lin Li melebar saat potongan informasi yang tak terhitung jumlahnya mengalir ke lautan kesadarannya. Pria berbaju hijau itu tersenyum dan berkata, "Ini adalah warisan. Adapun seberapa banyak yang dapat kamu serap, itu tergantung pada keberuntunganmu." Sambil berbicara dia menarik wanita berok polos di sampingnya dan berjalan menuju rumah besar klan Pan. Di luar pintu, Lin Li benar-benar tercengang pada saat ini. Warisan dalam gumpalan energi pedang itu secara langsung menyegarkan pemahamannya tentang ilmu pedang dan seni bela diri. Setelah menyadari apa yang tengah terjadi, Lin Li tiba-tiba berlutut ke arah rumah besar itu dan membungkuk dalam-dalam. Di rumah besar klan Pan, Pan Zhen duduk di kursi pertama. Ketika dia melihat dua wanita berok polos masuk, Pan Zhen berkata lembut, "Kalian di sini." Dia tidak terkejut karena intuisinya mengatakan bahwa hari ini akan tiba cepat atau lambat. Ketika dia kembali ke klan Pan dan mengetahui apa yang telah dilakukan Pan Ling, dia hanya merasa sangat bersalah dan menyesal. Ini salahku karena tidak mengajari putriku dengan baik. Sebenarnya, Pan Ling memilih untuk membiarkan Ye Guan pergi, dan dia tidak merasa bahwa keputusan ini salah. Bagaimanapun, Pan Ling masih muda dan belum bisa melihat banyak hal secara mendalam. Bagi klan Pan, ini bisa dianggap sebagai pilihan yang matang dan bijaksana. Namun, Pan Ling memilih membantu kuil penciptaan untuk memperburuk keadaan kuil Xie, yang merupakan kesalahan besar. Bagaimanapun, klan Pan dan Ye Guan memiliki hubungan yang sudah lama, dan ketika Wuzu menyerangnya, Ye Guan juga membantu. Dapat dikatakan bahwa Ye Guan menyelamatkan hidupnya, dan perilakunya tidak diragukan lagi membalas kebaikan dengan permusuhan. Ini karakter yang buruk. Sebagai seorang manusia, tidak masalah jika Anda tidak memiliki kemampuan yang baik, tetapi Anda harus memiliki karakter yang baik. Pria berbaju putih itu menatap Pan Zhen sejenak dan berkata, "Kebaikan adalah kebaikan, kebencian adalah kebencian. Dulu kau telah membawa anakku pergi dari tempat itu, jadi dia berutang budi padamu. Sekarang dia tidak mampu melakukannya, jadi dia harus membalas budi padamu sebagai seorang ayah." Sambil berbicara, dia merentangkan telapak tangannya, dan sebuah cincin penyimpanan perlahan melayang di depan Pan Zhen. Pan Zhen melihat cincin itu dan jantungnya berdebar kencang, tetapi dia tidak mengambilnya. Sebaliknya, dia berdiri dan membungkuk dalam-dalam kepada pria berbaju putih itu, "Tuan, bisakah Anda melepaskan klan Pan saya?" Pria berpakaian putih itu menggelengkan kepalanya,
dan dia menarik wanita berok polos itu menjauh dalam sekejap. Pada saat mereka berdua meninggalkan aula, banyak sekali prajurit klan Pan tingkat atas yang tiba-tiba tewas. Setelah Pan Zhen terdiam sejenak, dia duduk di kursi, perlahan-lahan menutup matanya, dan hatinya akhirnya tenang. Hasil ini cukup beruntung. Wu Zhu, kedua wanita berbaju polos itu tiba di sebuah rumah besar, dan saat mereka hendak masuk, seorang wanita perlahan keluar. Wanita ini adalah Yue Liu yang berasal dari kota Jiuzhou. Yue Liu sedikit terkejut saat melihat mereka berdua. Pandangannya tertuju pada pria berbaju putih. Anda adalah Tuan Ye. Pria berbaju putih itu tersenyum dan berkata, "Ayah." Ekspresi Yue Liu tiba-tiba berubah. Pria berbaju putih itu tersenyum dan berkata, "Apakah kamu temannya?" Yue Liu segera menggelengkan kepalanya, "Tidak." Pada saat yang sama, waspadalah secara diam-diam. Dia tahu hubungan antara Wu Zhu dan Ye Guan. Belum lama ini, Tuan Huaimo dari Wu Zhu memimpin para prajurit terbaik Wu Zhu untuk membunuh Ye Guan. Bukankah bodoh dan bunuh diri jika aku mengakui bahwa aku berteman dengan Ye Guan saat ini? Mendengar perkataan Yue Liu, pria berpakaian putih itu mengangguk, tanpa berkata apa-apa lagi. Dia menuntun wanita berok polos itu menuju ke rumah besar. Melihat dua orang yang berjalan menuju rumah besar itu, Yue Liu sedikit bingung, untuk apa mereka ke sini, berjalan menuju perangkap. Saat itu, Huaimo sedang duduk di halaman. Ketika dia melihat wanita dengan rok polos, wajahnya berubah drastis. "Itu kamu." Lelaki berpakaian putih itu hendak berbicara ketika wanita berpakaian rok polos menjentikkan lengan bajunya, dan semua lelaki kuat di rumah besar itu tewas. Termasuk Huaimo. Tidak omong kosong, wanita yang mengenakan rok polos itu menarik pria yang mengenakan kemeja putih, dan berbalik. Dia tidak tertarik membuang-buang waktu. Ketika keduanya berjalan keluar dari klan Pan, Yue Liu sudah terjatuh ke tanah, karena dia berdiri di luar pintu dan melihat dengan mata kepalanya sendiri bahwa semua orang di dalam pintu telah meninggal secara tiba-tiba, termasuk Huai Wei. Melihat dua orang yang keluar, Yue Liu sangat ketakutan, seolah-olah dia melihat hantu. Wanita dengan rok polos dan pria dengan kemeja putih mengabaikan Yue Liu yang tergeletak di tanah. Karena dia bukan teman Ye Guan, tentu saja itu tidak sepadan dengan waktu mereka. Yue Liu terjatuh ke tanah, tampak bingung, pendukung terbesarnya sudah tiada. Kemana harus pergi dari sini? Setelah beberapa saat, Yue Liu berdiri, ia memikirkan tempat untuk dituju. Wu Zhu, tidak lama kemudian, wanita berbaju polos dan pria berbaju putih datang ke suku Helian. Bab 1252, seluruh keluarga naik ke surga, klan Helian. Di aula, sekelompok orang kuat dari keluarga Helian berkumpul bersama, dipimpin oleh Helian Yu, kepala keluarga Helian. Helian Yu memegang erat surat rahasia di tangannya, wajahnya pucat dan ekspresinya suram. Para pria kuat dari keluarga Helian di bawah semuanya sedikit bingung saat melihat ini. Pada saat ini, Helian Yu tiba-tiba berbisik, "Saya baru saja menerima berita bahwa Aula Penciptaan dan Akademi Guangxuan sedang bertempur. Alam semesta Guangxuan dan alam semesta sejati telah sepenuhnya menghilang, dan seharusnya dihancurkan sepenuhnya. Dikatakan bahwa Tuan Ye juga telah tewas dalam pertempuran. Aula Penciptaan memperoleh kemenangan besar." Begitu kata-kata itu diucapkan, semua orang di lapangan tercengang dan berdiri terpaku tak bisa berkata-kata. Pada saat ini, Helian Qi berkata dengan suara gemetar, "Ayah, dia sudah meninggal." Helian Yu mengangguk dengan ekspresi rumit, wajah Helian Qi sepucat kertas. Dan adegan pertemuan pertamanya dengan Ye Guan muncul di benaknya,
Dia tidak menyangka bahwa pendekar muda yang bersemangat itu akan tewas dalam pertempuran. Pada saat ini, Helian Fu tiba-tiba berkata dengan suara yang dalam, "Bos, bukankah wanita dengan rok polos itu sudah bergerak?" Helian Yu menggelengkan kepalanya, "Sepertinya tidak. Pertarungan di sana terlalu sengit, dan orang-orang kita tidak bisa mendekat. Bagaimanapun, alam semesta Guangxuan dan alam semesta sejati telah sepenuhnya menghilang. Ini adalah fakta yang tidak terbantahkan. Sayang sekali." Mendengar ini, Helian Fu mengerutkan kening. Helian Yu melirik semua orang di lapangan, menarik napas dalam-dalam, lalu berdiri dan berkata dengan suara yang dalam, "Tuan Muda Ye terbunuh, alam semesta Guangxuan hancur, dan selanjutnya, kuil Dao penciptaan tidak akan membiarkan keluarga Helian Ku pergi. Para tetua kita bisa mati, tetapi keluarga Helian tidak bisa dimusnahkan. Kita harus segera memilih beberapa anak dari keluarga Helian dan membiarkan mereka melarikan diri." Setelah berkata demikian, ia pun terduduk lagi dengan berat, merasakan ketidakberdayaan dan keputusasaan yang amat dalam di hatinya. Kali ini, keluarga Helian benar-benar tamat. Di lapangan, ketika para tetua keluarga Helian mendengar kata-kata Helian Yu, wajah mereka menjadi pucat, penuh ketidakberdayaan dan keputusasaan. Kali ini, semuanya benar-benar berakhir. Mereka tidak menyangka bahwa kuil penciptaan begitu mengerikan hingga secara langsung menghancurkan alam semesta Guangxuan. Pada saat ini, seorang tetua tiba-tiba bergegas masuk dan berkata dengan suara gemetar, "Ketua, ada 2 orang yang datang." "Kau datang begitu cepat?" Helian Yu tiba-tiba berdiri. Ia menatap para tetua di lapangan dengan tatapan tegas di matanya. "Para tetua, sekarang setelah semuanya menjadi seperti ini, benar dan salah tidak lagi penting. Seorang pejuang dapat dibunuh tetapi tidak dapat dipermalukan. Aku meminta semua tetua untuk mati bersamaku." Pergi dan mati. Semua tetua di lapangan berdiri satu demi satu. Tatapan mereka tegas, tanpa sedikit pun jejak rasa takut di mata mereka. Keluarga Helian dapat berbagi kekayaan dan kehormatan, serta hidup dan mati. Jangan pengecut, pada saat ini, seorang tetua tiba-tiba berteriak dengan suara yang ganas, "Sialan, aku akan membawa seseorang bersamaku bahkan jika aku mati." Sambil berbicara, dia segera membakar tubuh dan jiwanya, lalu bergegas keluar dari aula. Begitu dia bergegas keluar aula, dia melihat seorang pria berkemeja putih dan seorang wanita berok polos. Dia berkata dengan marah, "Aku akan mati bersamamu." Karena itu, ia memilih untuk menghancurkan dirinya sendiri. Melihat lelaki tua itu berlari ke arahnya seperti bola api, lelaki berpakaian putih itu tertegun. Apa yang sedang terjadi? Pada saat itu, perempuan yang memakai rok polos itu tiba-tiba mengacungkan kedua jarinya, dan dalam sekejap, lelaki tua itu terdiam di tempat, dan api yang membakar tubuhnya pun menghilang, kembali normal. Orang tua itu tertegun sejenak, lalu matanya membelalak karena marah. "Jangan pikir hanya karena kau kuat, aku takut padamu." Pria berbaju putih, Helian Xiao, jangan bertindak gegabah. Pada saat ini, teriakan marah tiba-tiba datang dari belakang lelaki tua itu, dan kemudian Helian Yu dan sekelompok orang kuat dari keluarga Helian bergegas keluar. Orang tua bernama Helian Xiao sedikit bingung. Helian Yu buru-buru berkata, "Kakak ketujuh, ini salah satu dari kita." Sambil berbicara, dia memandang ke arah lelaki berkemeja putih dan perempuan berok polos yang tidak jauh dari situ, lalu membungkuk sedikit, "Halo, 2 orang senior." Pria berbaju putih itu tersenyum tipis. "Ketua Helian, tidak perlu bersikap sopan." Helian Yu ragu-ragu sejenak, lalu berkata, "2 orang senior telah datang ke keluarga Helian ini." Pria berbaju putih itu tersenyum dan berkata, "Terima kasih kepada kalian semua yang telah merawat anak saya sebelumnya.
Kali ini kami datang ke sini untuk menyampaikan rasa terima kasih kami kepada keluarga Helian. Wanita dengan rok polos itu tiba-tiba merentangkan kedua telapak tangannya, dan dalam sekejap, semua anggota keluarga Helian berubah menjadi cahaya putih yang membumbung tinggi ke langit dan masuk ke galaksi yang luas. Kemudian, mereka langsung menembus penghalang kosmik yang tak terhitung jumlahnya dan langsung menuju ke kedalaman alam semesta. Seluruh keluarga naik, masuki secara paksa peradaban kosmik tingkat ke-9. Tepat saat mereka hendak memasuki peradaban kosmik tingkat ke-9, sebuah suara kuno tiba-tiba bergema dari kedalaman alam semesta. Siapa yang berani mengganggu tatanan alam semesta? Di bawah, wanita dengan rok polos itu mendongak dan berkata, "Enyahlah." Suara itu terkejut, "Tianming, aku akan keluar dari sini sekarang juga." Suara dan nafas itu lenyap tanpa jejak dalam sekejap. Penghalang peradaban antara peradaban kosmik tingkat 8 dan peradaban kosmik tingkat 9 langsung dihancurkan, dan seluruh keluarga Helian dengan paksa menyerbu ke peradaban kosmik tingkat 9. Tidak hanya itu, setiap orang di keluarga Helian memiliki warisan misterius di lautan kesadaran mereka. Mulai saat ini, peradaban kosmik tingkat ke-9 akan memiliki satu klan super lagi. Terlebih lagi, di balik klan super ini, ada bos super yang misterius. Wilayah Kyushu, wanita yang memakai rok polos itu mengalihkan pandangannya, menatap pria berkemeja putih di sampingnya, dan berkata lembut, "Ayo pergi." Pria berpakaian putih itu ragu-ragu, lalu berkata, "Dia." Wanita dengan rok polos itu mengangkat kepalanya dan melirik ke suatu tempat di alam semesta. Dia berkata dengan tenang, "Itu tergantung pada apakah dia dapat menangani kekayaan yang luar biasa ini." Lelaki berpakaian putih itu mengangguk, lalu meraih wanita yang mengenakan rok polos dan berbalik pergi. Di suatu padang pasir yang tandus, seorang lelaki tua dan seorang perempuan berjalan maju dengan susah payah. Lelaki tua itu mengenakan baju kain kasar, berbahu lebar dan berpinggang tebal, berkulit gelap, dan berwajah berpasir. Di pundaknya, ia menenteng tas kulit yang menggembung. Di sampingnya, wanita itu tampak berusia sekitar 17 atau 18 tahun. Ia mengenakan gaun lavender. Meskipun penampilannya tidak memukau, ia memancarkan aura yang tenang dan cantik. Semakin jauh mereka berjalan, semakin kencang angin dan pasir bertiup, dan keduanya hampir tidak bisa membuka mata. Wanita itu tiba-tiba bertanya, "Kakek, apakah kakek ingin istirahat?" Lelaki tua itu menyipitkan mata ke langit dan menggelengkan kepalanya. "Tidak, hari akan segera gelap. Kita harus keluar sebelum gelap. Kalau tidak, jika cacing pasir keluar di malam hari, kita berdua akan mati di sini." Wanita itu mengangguk, lalu berjalan ke arah lelaki tua itu dan memegang ikat pinggang dengan kedua tangan. "Kakek, aku akan membantumu." Orang tua itu melirik ke arah gadis itu, dan sebuah senyuman muncul di wajahnya yang tegas, "Gadis baik." Dengan cara ini, setelah kakek dan cucu berjalan sekitar setengah jam, angin dan pasir menjadi semakin kencang, membuat mereka hampir mustahil untuk membuka mata. Pada saat ini, wanita itu tiba-tiba menunjuk ke kejauhan dan berkata dengan cemas, "Kakek, lihat ke sana." Lelaki tua itu menoleh dan melihat ke arah yang ditunjuk wanita itu. Tak jauh dari situ, ada seorang lelaki tergeletak, dan tidak diketahui apakah dia sudah mati atau masih hidup. Orang tua itu mengerutkan kening, "Jangan khawatirkan dia, pergi saja." Setelah berkata demikian, dia terus berjalan maju. Di gurun kematian ini, orang sering meninggal, yang merupakan hal yang sangat normal. Pada saat itu, wanita itu berkata lagi, "Kakek, lihat, dia bergerak sedikit, seolah-olah dia masih hidup." Setelah berkata demikian,
dia langsung berlari menghampiri. Melihat hal itu, lelaki tua itu tiba-tiba menjadi cemas. Gadis. Sambil berkata demikian, dia bergegas mendekat. Wanita itu berlari ke arah pria itu, dan benar saja, pria itu menggeliat. Ketika dia melihat penampilannya, dia tercengang. Pria itu berambut acak-acakan dan berwajah tampan, tetapi dia tidak punya tangan. Pria itu tidak membuka matanya, tenggorokannya bergemuruh dan ia mengucapkan sepatah kata dengan susah payah, "Air." Mendengar ini, wanita itu segera melepaskan ketel dari pinggangnya, membuka tutup ketel, berlutut di samping Ye Guan, dan memasukkan mulut ketel ke mulut pria itu. Tanpa tahu sudah berapa lama ia tidak minum air, lelaki itu pun meminumnya dengan tergesa-gesa. Namun karena ia minum terlalu cepat, ia tersedak dan mulai batuk-batuk dengan keras. Wanita itu menepuk dada pria itu dengan cepat. "Jangan khawatir, jangan khawatir." Setelah beberapa lama, lelaki itu perlahan membuka matanya. Ketika melihat wanita itu, ia bertanya dengan bingung, "Di mana ini?" Wanita itu berkata, "Gurun kematian, gurun kematian." Pria itu mengerutkan kening dalam tanpa kesan apapun. Pada saat ini, lelaki tua itu tiba-tiba berkata, "Gadis, angin dan pasir semakin kencang, kita harus pergi." Xiao Shan segera menatap pria itu, "Bisakah kamu pergi?" Pria itu melirik angin dan pasir di kejauhan. Saat ini, dia tahu bahwa jika dia tidak pergi, dia akan terkubur hidup-hidup oleh angin dan pasir. Lelaki itu mengangguk dan hendak berdiri tanpa sadar, tetapi sesaat kemudian ia mendapati tangannya kosong. Pria itu tertegun. Dalam sekejap, kenangan yang tak terhitung jumlahnya membanjiri kembali. Sesaat kemudian, wajah lelaki itu tiba-tiba menjadi pucat. Ia tampak memikirkan sesuatu dan ingin berdiri. Tetapi tanpa tangan, ia sama sekali tidak dapat berdiri. Melihat hal itu, wanita di sebelahnya segera membantunya berdiri. Lelaki itu sepertinya merasakan sesuatu. Ia melihat pinggangnya, ada pedang patah di pinggangnya dan sebuah menara kecil tergantung di sana. Menara kecil itu compang camping dan satu sudut hilang dari tepi kepalanya. Melihat pemandangan ini, lelaki itu gemetar dan berkata, "Jiwa kecil, Tuan Ta." Pria itu adalah Ye Guan. Pada saat ini, dia sibuk mencoba menghubungi Taye dan Xiao Hun. Tetapi alangkah ngerinya, baik Taye maupun Xiao Hun tidak menjawab, dan arwah mereka telah tertidur lelap. Dia ingin mencoba memobilisasi kultivasinya, tetapi pada saat berikutnya, kata berwarna merah darah tiba-tiba muncul di antara alisnya. Jahat. Begitu kata ini muncul, kultivasi yang awalnya dia panggil langsung ditekan. Pada saat yang sama, rasa sakit yang tajam datang dari seluruh tubuhnya, dan kepalanya terasa seperti dipukul oleh palu. Kemudian tubuhnya jatuh lurus ke bawah. Kepalanya miring, dan dia pingsan. Melihat pemandangan itu, wanita itu tertegun. "Gadis, badai pasir akan datang." Orang tua di samping itu tiba-tiba berkata dengan suara yang dalam. Wanita itu menoleh dan melihat badai pasir setinggi 1000 kaki menyapu langit di kejauhan, bergulung ke arah mereka. Wajah wanita itu langsung pucat pasi. Orang tua itu tidak berkata apa-apa, langsung meraih wanita itu dan lari. Wanita itu lalu mengangkat kaki Ye Guan. Orang tua itu berbalik dan melotot ke arahnya. "Apa yang kau lakukan?" Wanita itu menyeringai, "Kakek yang baik, menyelamatkan nyawa lebih baik daripada membangun pagoda 7 lantai. Ayo selamatkan dia." Orang tua itu berlari dan berkata dengan suara berat, "Gadis kecil, dia adalah beban bagi kita. Cepat turunkan dia, kalau tidak kakek akan marah." Wanita itu ragu sejenak, lalu berkata, "Kakek, jika aku melakukan ini, aku tidak akan hidup dengan hati nuraniku." Orang tua itu berkata dengan marah,
kamu menyeretnya, dan kakek menyeretmu. Kakek tidak sekuat itu. Wanita itu menjulurkan lidahnya dan berkata, kakek yang baik, anak laki-laki ini sangat tampan. Anda harus menyelamatkannya, badai pasir masih beberapa mil jauhnya dari kita. Lelaki tua itu sangat marah hingga hatinya sakit. Ia melotot ke arah wanita itu dan berkata, Fanshan, bersambung.